Sebuah rekaman video singkat mendadak memicu gelombang amarah netizen di jagat maya pada pertengahan April 2026 ini. Dalam video tersebut, tampak seorang wanita melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, menginjak kitab suci Al-Quran di bawah tekanan wanita lainnya. Peristiwa memilukan ini terjadi di sebuah salon di Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Bukan karena motif ideologi atau kebencian antar umat beragama yang berawal dari orang asing, tragedi ini justru lahir dari sebuah perselisihan antara dua orang yang saling mengenal dekat, dua orang sahabat. Berawal dari hilangnya alat rias berupa bedak dan parfum milik NR, sang pemilik salon, kecurigaan langsung mengarah pada rekan dekatnya, MT. Tuduhan dilempar, namun bantahan demi bantahan terus meluncur. Hingga akhirnya, sebuah logika sesat muncul di kepala NR untuk menguji kejujuran sahabatnya tersebut. Banyak yang bertanya, apakah mereka tidak tahu bahwa tindakan itu adalah penistaan? Mengapa bukan sumpah di bawah Al-Quran yang lazim dilakukan? Penyidikan Polres Lebak mengungkap fakta mengejutkan. NR, sang pemilik salon, diduga secara sadar memerintahkan MT untuk menginjak Al-Quran. Motifnya adalah tekanan mental yang ekstrim. NR merasa bahwa sumpah biasa, dengan menaruh Al-Quran di atas kepala, sudah dianggap terlalu ringan untuk pembuktian sebuah pencurian. Di dalam logika NR yang sedang dikuasai amarah, ia mengira bahwa dengan menyuruh MT melakukan hal yang paling dilarang dan paling sakral, ia bisa melihat ketakutan yang nyata. NR beranggapan, jika MT benar-benar mencuri, ia pasti tidak akan berani menginjak kitab suci karena takut akan azab yang berlipat ganda. Inilah yang kita sebut sebagai logika detektor kebohongan tradisional yang menyimpang. NR mengira, tidak apa-apa melakukan tindakan tersebut asalkan barangnya kembali atau kejujuran terbukti. Namun sayangnya, MT yang merasa terdesak dan ingin membuktikan bahwa dirinya bukan pencuri, justru menuruti perintah tersebut. Sebuah keputusan fatal yang akhirnya menyeret keduanya ke dalam sel tahanan. Fakta bahwa aksi tersebut direkam menjadi bukti kuat bagi penyidik bahwa ada ruang kesadaran saat peristiwa terjadi. Amarah memang memicu nekat, namun instruksi untuk mengambil Al-Quran dan menyuruh menginjaknya dianggap sebagai tindakan yang sadar dilakukan, bukan refleks tanpa kendali. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak menyayangkan kejadian ini. Wakil Ketua MUI, KH Odong Hudori, menegaskan bahwa ada salah kaprah yang fatal. Sumpah memang melibatkan Al-Quran, namun harus dilakukan dengan penuh penghormatan, bukan dengan penghinaan fisik. MUI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan memahami bahwa emosi pribadi tidak boleh melampaui kehormatan simbol suci. Sekali lagi menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar memahami betul tentang bagaimana kita seharusnya mensucikan Al-Quran. Jangan sampai karena alasan untuk sumpah, padahal sumpah itu kan mesti menggunakan Al-Quran, tapi bukan berarti Al-Quran itu harus diinjak, tetapi sebagaimana yang biasa dilakukan pada saat di pengadilan atau persidangan itu biasanya, atau mungkin pelantikan, itu Al-Quran bukan diinjak seperti yang kemarin terjadi, tetapi berada di atas kepala dengan sumpah yang sebenar-benarnya. Kalau itu sudah terjadi, barangkali kita hanya bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tentram, tidak terprovokasi. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana ketidaktahuan agama dan tekanan emosi bisa menghancurkan masa depan. Niat hati ingin menyelesaikan urusan bedak dan parfum, kini keduanya justru harus berhadapan dengan hukum negara. Kini, nasi telah menjadi bubur. Persahabatan mereka berakhir di balik jeruji besi. Polisi telah menetapkan keduanya sebagai tersangka penistaan agama. NR dijerat sebagai penganjur atau orang yang menyuruh, sementara MT dijerat sebagai pelaku fisik. Mereka terancam jeratan pasal 300 dan 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan bahwa alasan apapun, termasuk pembuktian kejujuran atas pencurian, tidak dapat menghapuskan unsur pidana dari tindakan fisik menghina simbol suci agama. Amarah yang tak terkendali seringkali membuat seseorang kehilangan akal sehat dan mengabaikan hukum yang berlaku. Tindakan mereka tidak hanya melukai perasaan umat beragama, tetapi juga menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman dalam menyelesaikan sebuah konflik pribadi. Pihak kepolisian kini mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Yang terpenting, masyarakat diminta untuk berhenti menyebarluaskan video tersebut guna menjaga kondusivitas dan menghormati kesucian kitab suci. Kasus di Lebak ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Bahwa kejujuran tidak butuh pembuktian melalui penistaan, dan amarah seharusnya tidak boleh melampaui batas kewarasan. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.